bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis, melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan. Saya pikir teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dilihat oleh KJPP dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampah di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah, kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa kita kalah dari negara tetangga di provinsi. Saya pikir teman-teman, itu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 apakah ada insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicarakan. Pak, pemimpin kita sih kan jepang Pak, pabrik. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun kembali selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tanam tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Siapa? Langsir dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, aku ingin pandang ini biar informasi yang konkret jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah CPPN ini bawah tempat? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh Batam adalah di Pulau Bali. Apakah Menteri APBD
sudah memberi HPL-nya terhadap PP Batam. Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di posisi panitia itu dapur 3 itu ada banyak pertemuan masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung misalnya. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami, ya. Nanti saya masih di sini, saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya, ya. Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu, kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan, ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Satu. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu udah Metro TV aja ini. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak cukup 6 bulan. dari rilis BP itu 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah bapak-bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu, ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu Nanti kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Ini saya pikir cukup baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Kadang-kadang kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat, ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kok dari Papua, muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan orang. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti ke Rempang lagi ya Pak ya? Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyambut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam
agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATBPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang di relokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. Nah, maaf, 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh sindikat ATBPN, soal luasan Pulau Rempang itu berapa hektar? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses, kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. Apakah APK jadi APL seluas 7.000 itu diterbitkan APL itu kan semacam lembaga kita ada pengajuan APK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Boleh. Cukup ya. Awalnya satu Pak dari Pak Jokowi.